Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang setia mengikuti channel kami di Ponpes Tarbiyatus Subyan Alamanan. Kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman dari YouTube, yaitu bolehkah wanita hamil dikawinkan? Jadi jawaban kami di sini, wanita hamil itu ada 3 macam. Yang pertama, yang bagian A, wanita hamil yang sedang bersuami. Bagian B, ada wanita hamil yang diceraikan suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup. Kemudian yang ketiga, ada wanita hamil yang tidak punya suami yang sah, yaitu yang kandungannya berasal dari zina. Wanita bagian A tidak boleh dikawinkan sama sekali karena ia punya suami. Karena agama Islam sangat melarang keras poliandari, perempuan bersuami banyak. Kemudian bagian B itu boleh dikawinkan dengan catatan iddahnya sudah habis. Kemudian wanita yang bagian C itu juga boleh dikawinkan bila saja karena ia tidak punya suami, tidak pernah diceraikan, ditalak, dan juga tidak ada iddahnya. Karena orang yang hamil di luar nikah itu tidak ada iddah. Ya, tidak ada iddah, tidak ada pernikahan, tidak ada talak, jadi boleh dinikahkan. Jadi barangkali yang ditanyakan oleh teman-teman di YouTube kami adalah masalah wanita yang ketiga, yaitu wanita yang hamil yang disebabkan oleh hasil zina. Bolehkah dikawinkan sedangkan ia sedang hamil? Kami menjawab dengan tegas, boleh. Tersebut dalam kitab Fikih Mazhab Syafi'i, dalam kitab I'anatul Talibin, juz yang keempat, halaman 48. Imam Syafi'i rahimakumullah menjelaskan dalam kitab I'anatul Talibin, wa in kana min zina fujuduhu ka'adamihi idla ihtirama lahu. Artinya kalau hamil itu dari zina, maka hamilnya sama dengan tidak hamil. Karena tidak ada kehormatan bagi hamilnya itu. Hal ini diterangkan pengarang kitab I'anatul Talibin ketika menjelaskan persoalan iddah wanita yang mengandung. Kalau kandungan itu berasal dari zina, maka hal itu tidak ada perhitungan sama sekali. Karena adanya kandungan sama hukumnya dengan tidak ada. Memang anak kandungannya itu tidak ada status, tidak dimulai. Kenapa? Karena tidak dimulai dengan nikah, tidak dimulai dengan cerai, tidak ada iddah, tidak ada rujuk, tidak ada ihdat, tidak ada pusaka, bahkan tidak ada warisan. Jadi adanya sama dengan tidak ada. Jadi dia ada atau tidak ada itu sama. Tersebut dalam kitab Kaliyubi, Alhamdul majhulu la tahiddul mar'atu bihi ihtimali annahu min subhatin wa la tanqadihi bil iddatu wa la yamna'u sihhatan nikah kama marra wa la yamna'u zawju minal wat'i ma'ahu. Ini dalam kitab Kaliyubi. Artinya apa? Wanita yang tidak berkabung atau ihdat dengan kandungan yang tidak dikenal, karena biasa saja kandungan itu datangnya dari percampuran syubhat atau dari hasil zina, dan juga tidaklah habis iddah dengan kandungan yang tidak dikenal itu. Kandungan yang hamil dan tidak dikenal itu tidaklah menghalangi sahnya nikah. Sebagaimana yang terangkan di atas, juga tidak terlarang bersetubuh dengan wanita itu. Kaliyubi
juz 4 halaman 45. Nampak dalam nas ini bahwa wanita yang hamil disebabkan zina boleh kawin dan boleh pula dikawini. Juga boleh bersetubuh dengan wanita yang tersebut. Dalil-dalil atas bolehnya wanita hamil kawin dan dikawinkan ialah ayat atau hadis yang membolehkan seluruh orang janda kawin. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ankihul ayyama minkum." Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian atau janda-janda yang ada di antara kamu. Quran surat An-Nur ayat 32. Di dalam ayat ini, seluruh orang janda boleh kawin dan boleh kawinkan. Tidak peduli apakah ia sedang hamil atau tidak. Apakah ia sedang hamil dan zina atau tidak. Ayat ini ayat umum. Asal janda atau asal bersendiri boleh kawin dan boleh dikawinkan. Kemudian keumuman ayat ini taksiskan, yakni ada yang dikecualikan dengan ayat yang lain, yaitu wanita yang dihamili suaminya. Mereka tidak boleh kawin dan tidak boleh dikawinkan sebelum sampai iddahnya atau melahirkan anak. Hal ini dijelaskan Tuhan dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 4. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyada'na am hamlahunna. Dan mereka atau wanita yang hamil, masa iddahnya ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Wanita yang hamil yang dimaksudkan oleh ayat At-Talaq ayat 4 ini ialah wanita yang beriddah. Karena dalam ayat ini disebutkan ajalahunna yang berarti iddahnya. Adapun wanita yang hamil kena zina, tidak ada sebutir pun ayat atau hadis yang melarang mereka kawin atau dikawinkan. Sehingga mereka tetap masuk dalam lingkungan ayat An-Nur 32, yaitu orang yang boleh dikawinkan. Andai kata ada orang berpendapat bahwa ayat At-Talaq 4, ayat At-Talaq ayat 4 ini adalah ayat yang bisa mentaksiskan ayat Nur 32, maka pendapatnya itu meleset, tidak tepat. Karena apa? Ayat 4 surat At-Talaq ini bukanlah ayat menyuruh atau melarang kawin, tetapi hanya ayat menerangkan soal iddah. Hamil yang dimaksud dalam ayat ini adalah hamil yang didahului oleh cerai. Karena pangkal ayat ini adalah istri-istri kamu yang tidak ada harapan berhaid lagi. Kalau diceraikan, maka iddahnya 3 bulan. Dan istri-istri yang hamil, kalau diceraikan maka iddahnya melahirkan anak. Jelas dalam ayat ini dikatakan min nisaikum, istri-istri kamu. Kesimpulannya dapat diambil bahwa kawin atau mengkawinkan wanita hamil dengan zina boleh saja. Karena tidak ada satu ayat atau hadis yang melarang. Baik, mungkin itu jawaban dari kami. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan penjelasan sehingga membuat teman-teman menjadi mengerti. Sekian. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil manun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.